kami mempersembahkan renungan santapan rohani, terjemahan dari Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Ibrani 11 ayat 8 sampai 16. Ibrani 11 ayat 8 sampai 16. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub, yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya, maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, yang tidak terhitung banyaknya. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air sorgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Ayat emas renungan hari ini terambil dari Ibrani 11 ayat 16 dalam terjemahan Bahasa Indonesia masa kini. Mereka merindukan sebuah negeri yang lebih baik, yaitu negeri yang di surga. Renungan hari ini berjudul Negeri yang Lebih Baik dari Allah, ditulis oleh Amy Bocepai. Sahabat ODB, perasaan Michelle campur aduk ketika merasa sang ayah sudah menjelang ajalnya. Ia sangat sedih mendengar ayahnya berkata, "Sayang, maafkan, ayah tidak akan bisa mengantarmu ke pelaminan." Namun ia meyakinkan beliau akan kasihnya dengan berpegang teguh pada pengharapan yang didapatkan dari Ibrani 11. Michelle berkata, "Ayah, engkau sedang menuju negeri yang lebih baik, negeri di surga." Ia percaya bahwa ketika ayahnya meninggal, beliau akan bersama dengan Allah selamanya. Ia merenungkan, pasti surga itu sangat indah. Surat Ibrani ditujukan kepada orang-orang percaya berlatar belakang Yahudi yang berada di bawah penganiayaan pemerintah maupun pihak-pihak yang menentang iman Kristen. Meski surat itu ditulis sebelum kehancuran Bait Suci pada tahun 70 Masehi, jatuhnya kota Yerusalem di tangan bangsa Romawi mungkin terjadi tidak lama setelah itu. Dalam suasana ketakutan,
Penulis surat ini mendorong umat Tuhan untuk memegang teguh iman mereka dengan menekankan keberadaan banyak sekali saksi yang mengelilingi mereka. Setiap dari mereka tidak menerima hal-hal yang dijanjikan oleh Allah, tetapi hanya melihat dan menyambutnya dari jauh. Mereka hidup dengan iman, merindukan sebuah negeri yang lebih baik, yaitu negeri yang di surga. Allah tidak malu disebut sebagai Allah mereka, dan Dia sudah menyediakan sebuah kota untuk mereka. Meski hati Michelle dipenuhi kesedihan sepeninggal ayahnya, ia sungguh mengimani janji Bapanya di surga. Kita juga dapat menerima janji-janji yang sama dari jauh, dengan beriman penuh kepada Allah. Sahabat ODB, bagaimana Anda dapat menerima pertolongan Allah dan mempercayainya lebih sungguh hari ini? Bagaimana gambaran tentang surga membentuk harapan, impian, dan tindakan Anda? Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, tolonglah aku hidup dengan keyakinan bahwa Engkau dapat dipercaya dan kelak akan menyambutku pulang di rumah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Tahukah Anda, jutaan orang di seluruh dunia setiap harinya rindu terhubung dengan kebenaran firman Tuhan melalui Our Daily Bread Ministries. Pelayanan ini adalah misi kita bersama. Mari kobarkan kerinduan akan firman Tuhan dengan mendukung Our Daily Bread Ministries lewat persembahan kasih. Anda juga bisa mendapatkan renungan santapan rohani dalam bahasa Indonesia, Inggris maupun Mandarin. Sapa kami di WhatsApp 0813 1858 165. 0813 1858 165 atau email ke indonesia@odbm.org.